gitu. Maka ini bunyinya lagi jadi investment yield. Nah, terus tetangga mereka, perusahaan tetangga mereka, namanya si Z. Si Z juga perlu duit. Tapi kata si Z, kalau saya nggak maulah kamu sebagai posisi modal, atau si A ini nggak percaya nih. Saya maunya kalau ke kamu bukan modal, tapi saya ngasih utang aja deh. Maka di sini dia punya utang. Yang ngasih utang siapa? Yang ngasih utang namanya si A. Namanya loans. Loans to Z. Ngasih pinjam. Nah, perkembangannya nanti si A itu dagang. Begitu dia dagang, di sini ada kumpulan orang banyak. Nah, orang-orang ini membelinya tidak bisa secara tunai. Maka dia mengatakan receivable. Ya. Ada X, ada Y, ada Z. Receivable-nya katakan A. Nah, kalau kita bicara dengan si Z, maka ini sekali lagi namanya adalah instrumen likuiditas. Ya. Yang ini namanya instrumen likuiditas. Ini dua nih. Terus ada satu lagi. Ini ya sebentar, yang loans masih kurang satu lagi. Ada lagi yang terakhir PTZ Aksen. PTZ Aksen perlu duitnya banyakkan. Kata dia, saya bukan hanya sekedar utang kecil-kecilan nih, tapi utang pakai janji, pakai metode, nanti kamu tak kasih iming-iming dan lain sebagainya. Kemudian dia mendapatkan duitnya ini diperoleh dari bursa. Bursa efek Indonesia yang dijual namanya obligasi. Ini namanya Z1. Di duitnya ada lagi di sini namanya get lah. Namanya Z1. Nah, ini juga termasuk punya liability, investment in liability. Sekarang timbul permasalahan buat si A. Permasalahan buat si A yang pertama adalah ini nilainya berapa Pak? Gitu. Maka yang pertama kali dibutuhkan sama dia inilah historical cost sama dengan fair value. Muncul angka. Yang menjadi bahan diskusi itu adalah untuk mendapatkan saham PTX dan saham PTG itu kan ada biaya komisinya Pak. Nah, biaya komisinya itu menjadi beban. Di bawah nanti kan ada laba begini. Kayak ini sisi debit ya, saya potong. Di bawahnya si A ini kalau dia bicara aset, maka dia akan punya juga ekuitas. Oke lah, katakan ekuitasnya tidak ada hutang. Ini PTA ini kaya banget. Nah, ini dia cuma modal doang. Nah, pertanyaan gini, sehubungan dengan biaya-biaya itu tadi akan dibukukan sebagai cost dikapitalisasi atau akan jadi PL ya? Sini atau kemari. Itu hubungannya antara historical sama value. Nah, terus kemudian berganti hari. Manakala berganti hari, ketemulah kalau ini tanggal 1 Januari, ketemu 31 Desember. Tahun pertama nih masih. Nah, yang menjadi pekerjaan buat kita adalah bagaimana ini akan dinilai. Fair value-nya di mana? Nah, fair value yang ada dalam BSAK nomor 68 ini adalah level 1. Di bursa ada nilainya. Oke. Nah, yang kedua seperti apa? Yang kedua, ini misalnya nih, yang kedua adalah di bursa tidak ada, tapi padanannya ada. Nah, itu yang fair value versi kedua. Nah, fair value yang ketiga itu adalah di bursa tidak ada, padanannya tidak ada. Terus bagaimana cara mencarinya? Kita cari tahu dari bagaimanakah dia punya cash flow. Kamu cash flow-nya bagaimana?
lalu di present value. Mungkin saya ingin mengatakan yang ini sekarang ini hitungnya dengan fair value levelnya yang level 3. Kalau ini level 2, ini yang level 3. Terus Pak, kalau ini fair value bagaimana nih? Kalau yang ketiga, yang hutang, yang obligasi, yang bond, yang hitungnya nggak pakai fair value. Karena kalau yang namanya bond itu kan jatuh temponya jelas. Nah, karena jatuh temponya jelas, dia ngomong gini, ya sudah, kita bikinnya nggak pakai cash flow yang nggak jelas nih, cash flow-nya yang sudah jelas. Saya pinjam suku bunganya saja deh. Maka yang fair value ini dinamakan sebagai amortized cost. Nah, jadi amortized cost. Amortized cost adalah mempresent value berapa nilai jatuh tempo, kupon dengan suku bunga efektif yang berlaku di pasar lah, gampang itu. Oke. Nah, sekarang terus apa Pak yang terjadi Pak? Yang terjadi tentu kemungkinan besar akan ada beda. Akan ada beda antara kalau ini X1, ini X1, ini X2. Ada beda antara Y1 dengan Y2. Ada beda antara Z1 dengan Z2. Ini antara A1 dengan A2. Dengan Z1, ini Z1. Z2 aja deh. Z2, kok Z2? Z1 aksen. Dengan Z1 double aksen. Nah ya, karena gini. Saya teruskan. Kemudian tetap. Kalau yang ini tadi, ini ceritanya adalah sehubungan dengan cost perolehan. Yang komisi tadi. Nah, sekarang bunyinya gini. Delta X akan dibukukan kemana Pak? Delta X akan menjadi apa Pak? Delta Y akan menjadi apa Pak? Maka saya tanya dulu, kamu mengklasifikasikan investment in X ini sebagai apa? Kamu mengklasifikasikan yang X ini, yang join di investment in Y sebagai apa? Kamu ngomong apa sama saya? Untuk yang PTY itu Pak, kita akan miliki supaya bahan bakunya itu kita miliki lebih sustain, jadi lebih stabil. Kalau yang PTX ini sebetulnya kita milih hanya karena tren harga pasarnya naik aja. Nanti kalau misalkan dia harganya bagus, kita lakukan short selling, kita jual. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa tujuan kamu invest di X sama Y ini beda ya? Beda. Nah, karena beda, saya bilang ya kasih baju beda-beda dong. Maka yang investment in X ini kasih baju namanya trading. Jadi kalau trading itu memang mau didagangin. Tapi kalau yang PTY untuk apa? Oh, bukan trading Pak. Untuk investment. Nah, investment akan dijual nggak? Ya kalau kepepet banget saya jual Pak. Tapi kalau enggak, ya saya jamin. Maka ini bukan trading, namanya closing. Nah, terus kalau yang debt gimana yang bond? Yang bond, kamu bilang yang ini Pak, saya mau tunggu. Saya akan tunggu sampai dia jatuh tempo. Saya akan pegang, saya akan miliki sampai dengan dia jatuh tempo. Saya ngarepin kuponnya aja Pak. Maka ini namanya hold to maturity, held atau hold to maturity. Nah, yang loans and receivable gimana? Ya kalau loans sama receivable, kalau misalkan saya jual laku ya saya jual, kalau enggak ya saya tunggu dia sampai dengan dibayar sama dia. Kapan dibayarnya nggak ketahuan Pak, karena terminnya tidak menyebutkan. Ya sudah, kalau seperti itu maka ini namanya adalah loan and receivable. Jadi klasifikasinya ada 4. Nah ini membawa konsekuensi bahwa yang trading namanya delta X. Delta X ya di bawah ya. Yang ini AFS namanya delta Y. Yang
delta X ini masuknya ke PL. Nah, itu. Kalau delta Y, karena orang iseng-iseng, tidak boleh nih masuknya ke OCI atau laba komprehensif. Itu. Oke. Kalau yang laba rugi, kok laba rugi? Loans and receivable, bukan laba rugi ya. Loans and receivable, ini kan yang menjadi permasalahan. Tadi sudah saya ungkapkan masalah fair value. Berarti mungkin ada penurunan dong Pak. Ya, ada penurunan. Nah penurunannya ini apa yang kita sebut kemarin dengan istilah BDE. BDE pada allowance. Ya? Jumlah katakan Z dan A. Yang Z sama A, delta Z sama A, ini masuknya ke L, profit or loss. Terakhir, yang HTM bagaimana? Yang HTM kamu akan tulis waktu menilai itu dengan cara interest, expense pada mungkin ya, ini investment and debt. Mungkin kalau ada cash ya cash ini sebagian. Cash ya atau cashnya saya abaikan aja dah. Cashnya saya abaikan. Jadi yang kita akui untuk yang investment ini tergantung apakah dia premium atau diskon, kira-kira gitu ya. Kalau ternyata premium ya kredit, kalau diskon ya debit, tergantung situasinya. Bisa expense, bisa income, silahkan. Tapi pokoknya judulnya ini larinya ke PL. Jadi Pak, yang delta Z1 masuknya kemana Pak? Ya terakhir, yang delta Z1 aksen itu masuknya ke Nah ya, ini pelajaran tentang kualifikasi. Jadi 55 itu ngurusin ini doang nih. Panjang lebar itu. Di 68 bercerita tentang bagaimana fair value dihitung. Kembali ke 55 diceritakan kalau terjadi delta larinya ke sini loh. Tadi kalau nggak salah Iqbal ngomong tentang tenting rule segala macam loh. Nah yang disebut sebagai tenting rule itu sebagai apa? Yang disebut sebagai tenting rule itu kan ini besarannya ada PL, ada OCI, kan gitu. Yang disebut sebagai tenting rule itu adalah kalau kamu tuh sudah ngomong bahwa ini HTM mau ditunggu sampai dengan jatuh tempo, boleh nggak Pak kalau misalkan saya investment saya sudah ikrar jatuh tempo tapi kepepet saya jual? Jawabannya nggak ada yang larang, boleh-boleh aja. Tapi akibatnya larilah dari PL menjadi OCI, ya kan? Loh kok bisa begitu Pak? Iya, ini kan AFS ini dia kan adanya di OCI, ya kan? Kalau tiba-tiba kamu jual, otomatis larinya jadi PL kan? HTM itu katanya mau dimiliki sampai jatuh tempo. Kenapa kamu jual? Maka hukumannya namanya tenting rule. Tenting rule itu tadi kalau nggak salah sekitar 2 tahun tidak boleh diklasifikasikan apa gitu. Nah itu singkat cerita, aturan-aturan itu bercerita bagaimana seandainya ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah tenting rule itu adalah ada yang boleh, tapi dihukum. 2 tahun lagi kamu nggak boleh nih masuk ke golongan HTM. Hari ini nih kamu jual kok. HTM kamu jual kan? Iya Pak, betul Pak. Besok pagi kamu beli lagi untuk klasifikasi yang sama. Boleh nggak HTM? Nggak boleh. Kemarin untuk kelakuannya dijual kok. Kapan saya boleh menjadi HTM lagi Pak? Kamu HTM, tunggu nanti 2 tahun baru masuk ke HTM. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau yang ini, yang HTM ini kan sebetulnya namanya cost amortize. Mana saya belum. Oh iya ini, ya ini kan modelnya amortized cost. Nah kalau dia kena tenting rule, maka dia harus berubah menjadi fair value. Yang disebut sebagai fair value bagaimana? Yang disebut sebagai fair value gini.
Ini kan ada kupon 1, kupon 2, kupon 3, kupon 4, ya. Terus kemudian di titik ini ditambah dengan nominal. Nah, pertama kali ngitung fair value-nya ini dikedepanin. Inilah harga pasar fair value. Shoot. Ini ya. 4 kali. Nah, ketemu angka ini. Nah, kalau amortization cost itu fair value ini kemudian nanti di sini nilainya tinggal nominal. Tuh, artinya apa Pak? Artinya di waktu di fair value ini ada diskon atau premium, ya kan? Nah, terus gimana? Nah, caranya diskon sama premium ini dengan metode bunga efektif, kamu akan ketemu di sini. Nanti kalau ini disebut sebagai fair value 0, berarti di sini akan ketemu fair value 1. Di sini ketemu fair value 2, di sini ketemu fair value 3, di sini ketemu fair value 4 sama dengan nominal saat jatuh tempo. Pertanyaannya, apakah fair value 1 ini sama dengan fair value yang berlaku di pasar? Kalau HTM, ini dicuekin. Terus buku. Kursnya berapa, saya nggak mau lihat. Silakan aja. Tapi perhitungan menurut amortized cost, ya, fair value 0 menjadi fair value 1, 2, 3, dan fair value 4. Tapi manakala dijual, dia tidak boleh diklasifikasikan sebagai HTM, maka perhitungan yang di atas ini jadi tidak boleh. Kamu nggak boleh itu pakai begitu. Lihat di pasar berapa. Begitu. Oke? Ya, nah. Nah, saya terusin. Nah, semua ini udah kertas doang. Nah, kalau saya hapus. Udah deh. Ini cerita ringkasnya gitu aja. Ini penting. Daripada baca 200 halaman. Nah, PSAK 55 itu menjadi membingungkan karena dia ngomongnya gini. Aset keuangan, liabilitas keuangan. Gitu? Buat PTX yang dibahas itu adalah liabilitas keuangan. Instrumennya instrumen liabilitas, instrumen ekuitas. Tapi buat PTA yang diomong adalah instrumen aset keuangan. Jadi salah satu caranya ngebacanya biar nggak puyeng itu, yang liabilitas keuangan itu kamu tutup aja. Yang diomong satu sisi aja, yang aset keuangan. Nah, maka di saya bunyinya akan menjadi seperti ini, bahwa aset keuangan terdiri dari seperti ini. Nah, tinggal kalau dibaca oleh mereka, jadi instrumennya balik. Nah, itu cara saya aja, cara saya bagaimana memahami PSAK 55. Ini berapa kali baca? Bapak mau nanya Pak, sebenarnya yang membedakan antara loan Z dengan debt Z itu karena penilaiannya kan Pak, atau karena ada sifat dari utangnya Pak, atau ini, karena penilaiannya? Saya hapus bahas ini aja. Oke, dalam dunia nyata yang namanya loans, ini adalah ini loans ya. Ini adalah aset keuangan yang dimiliki oleh bank. Jadi ada bank mandiri datang ke sini, kita lagi anteng-anteng tuh, dia ngomong, nih, tak pinjemin. Itu namanya loan. Oke. Kalau yang namanya receivable, kita pergi ke sate depan. Karena buru-buru ini keperluan untuk sekelas, kita ngomong, Bang, saya bayar ntar sore ya. Maka buat dia receivable. Oke. Nah, kalau yang debt, itu BPK ngomong, kita mau bangun gedung, nggak ada dana, tapi saya berjanji 5 tahun lagi saya bayar, saya tambahin kupon gini. Ayo siapa yang mau beli? Namanya bond. Oke, clear ya? Clear. Sekarang pertanyaannya, waktu kita bertanya nih, Bank Mandiri tadi, waktu dia keluar uang, saya tanya, piutangmu berapa? Piutangnya kalau ada 40 mahasiswa ya 40 juta Pak. Saya tanya lagi ketemu akhir tahun depan. Kamu yakin nih 40 juta bakal tertagih? Mulai jiper dia. Kenapa Pak? Yang resiko 3 kemarin itu.
Yang resiko ini, resiko ini, resiko ini. mata uang, Ya. pengumpul. Iya. Untuk si dia Pak, si A, saya percaya penuh Pak. Untuk si B, ini bisnisnya sunset Pak. Untuk si C ini, dia udah bangkrut Pak. Tentu perlakuannya beda. Ini untuk menilai terhadap loans itu. Bahkan kalau versinya Bank Indonesia, loans itu kalau 6 bulan aja, 6 bulan, nggak ada cicilan, itu langsung semuanya dianggap nggak tertagih. Iya. Acuannya Bank Indonesia tadi. Nah kalau yang tersimpul gimana? Karena saya bebel karena tukang sate. Dia ukurannya nggak jelas, nggak bisa ngikut Bank Indonesia. Makanya susah. Ya kan? Dulu waktu kita adun, diajarinya percentage of credit sales sama aging schedule. Hari ini yang saya challenge sama kalian adalah kamu membuat aging schedule. Si A golongan sekian hari, sekian persen. Dari mana kamu dapat cara itu? Ya kan? Kamu akan bilang berdasarkan pengalaman. Saya tanya, benar nggak kamu punya pengalaman yang menunjukkan seperti itu? Jawabannya enggak. Jawabannya kira-kira. Manakala ada yang dihapuskan itu, kamu berani nggak ngomong sama mahasiswa itu? Untuk si A, si B, si C, sudah saya bebaskan nih, sudah saya hapuskan. Mau nggak? Enggak. Nah, maka untuk perhitungan receivable yang ini relatif susah nih. Hari ini saya challenge untuk menentukan percentage of credit sales atau aging schedule itu untuk menentukan umur sekian hari dan persen yang kemungkinan uncollectible itu realisasinya susah. Tiba-tiba kamu diminta oleh misalnya nih yang pernah saya alami PT Angkasa Pura. Pak, PT Angkasa Pura waktu itu kasih proyek instan, minta kepada kita supaya memvaluation piutang yang dia punya. Gimana kita akan jawab? Saya jawab kabur aja. Saya nggak ambil, saya jasa nggak mau saya. Kenapa? Karena kebayang susah di sini. Betul kan? Bagaimana kita akan menentukan level collectibility dari account receivable? Ini sekali lagi nggak gampang. Inilah yang di PSAK nomor 68 itu levelnya menjadi level 3 lagi. Relatively level 3. Apakah piutangnya ada di bursa? Kalau ada di bursa gampang. Kita lihat nih, piutang pada Abdal itu rate-nya berapa gitu. Tapi nggak bisa begitu. Piutang pada Iqbal rate-nya berapa nggak bisa. Tapi kalau kurs saham gampang. Kursnya naik turun meskipun banyak juga yang digoreng-goreng toh. Tapi kenyataannya lebih gampang. Relatively hari ini bilang kursnya 105, kalau dijual ya mungkin turun-turun 104,9. Waktu kemudian anjlok ke 90 itu enggak. Ya, enggak. Gitu? Udah terjawab yang menjadi pertanyaannya. Berarti maksudnya antara loan dengan bond itu membedakannya berarti emang sifat pinjamannya apa ada pengukuran setelah kayak apa maksudnya karena dihitung berdasarkan AC itu makanya Oh gini. Oh, pertanyaannya perbedaan antara loan dengan bond. Ya. Saya ulang. Kalau yang loan itu biasanya jangkanya tidak sepanjang debt, ya sepanjang bond. Saya tulisin bond aja deh. Tidak usah debt. Ini bond. Tapi kalau di klasifikasinya ini investment in debt ya. Kalau yang bond ini relatively biasanya ada jangka waktu kapan jatuh tempo, ada nilai nominal, ada kupon, sehingga tadi seperti yang kita cerita bahwa menghitungnya dengan cara seperti ini, pakai present value. Tapi kalau loan relatively enggak, di bank itu pokoknya asal bunganya itu dibayar setiap bulan, itu biasanya tetap stay. Kapan Pak harus dibayar Pak? Enggak ada ketentuan. Nah ini sifat dari loan. Makanya untuk menghitung loan sama receivable ini modelnya hampir sama, yaitu dengan mencari berapakah nominal dikurangi dengan berapakah estimate uncollectible-nya. Nah, yang menjadi stressing saya adalah waktu kita menghitung estimate uncollectible-nya itu relatively susah.
pelajarannya itu. Sebenarnya dia ada allowance. Nah ini angka ini. Itu yang disebut penilaian level 3 itu. Ya, ya. Level 3. Kalau ini dianggap sebagai fair value level 1 yang ini anggapan saya aja ya. Harga yang ada di bursa efek ini selevel dengan uang. Ini fair value level 1. Terus kemudian ada di BPI tidak ada. Tapi adanya padanannya. Ini katakan levelnya turun, jadi fair value level 2. Oke. Yang ketiga, di bursa efek Indonesia tidak ada, padanan tidak ada. Terus pakai apa Pak? Pakai metode. Metodenya DCF, discounted cash flow. Ini saya sebut sebagai level 3. Sudah menjadi begitu. Terus kemudian Pak, kalau tidak ada ini semua bagaimana? Kalau tidak ada ini semua, maka bunyinya bukan fair value-nya ini menjadi sama dengan amortized cost. Contohnya yang bond. Kalau amortized cost itu juga nggak ada Pak, karena dia tidak bilang kapan jatuh temponya dan lain sebagainya. Ini saya menyebutnya level 5. Ya sudah, historical cost.